Halo sahabat Andragogi, jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda, Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan, bersama saya Dr. Supriyadi, MPD. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik penting tentang penelitian tindakan kelas, karya, dan publikasi ilmiah serta best practice. Topik ini berada pada kegiatan belajar 4 Modul Pengembangan Profesi Guru PPG tahun 2022. Video pembelajaran ini saya beri nama dengan modul video karena antara video pembelajaran ini dengan modul berjalan beriringan dan saling melengkapi. Modul video ini mencoba menyahuti 3 gaya belajar yang banyak dialami orang. Ada gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetis. Bagi Anda yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual dan auditorial, maka keberadaan video ini akan sangat membantu untuk mempermudah memahami isi modul secara lebih komprehensif. Kita mulai pembahasan kita dengan menjelaskan tentang capaian dan subcapaian. Adapun capaian dalam video pembelajaran ini adalah menganalisis PTK, karya, dan publikasi ilmiah sebagai bentuk pengembangan profesi berkelanjutan. Sedangkan subcapaiannya terdiri dari 4, kita nanti akan membicarakan ruang lingkup yang berkenaan dengan pertama, menganalisis konsep dasar penelitian tindakan kelas, yang kedua, menganalisis prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas, yang ketiga, kita menganalisis konsep karya dan publikasi ilmiah. Serta yang keempat, kita akan menganalisis best practice sebagai karya ilmiah. Kita mulai dengan pembahasan penelitian tindakan kelas. Pada dasarnya, penelitian tindakan kelas ini merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh guru. Namun banyak guru yang kemudian khawatir dan takut dengan penelitian tindakan kelas ini, dan sedikit sekali di antara guru yang kemudian berhasil melahirkan PTK dan karya ilmiah serta best practice. Sebenarnya, kegiatan ini harusnya menjadi inheren dalam diri seorang guru. Kemampuan meneliti itu pun sebenarnya sudah diperoleh saat berkuliah di strata 1 sebelumnya. Semoga dengan materi ini ada semangat baru bagi guru profesional untuk melakukan penelitian tindakan kelas dan memunculkan semangat bahwa meneliti dalam bentuk penelitian tindakan kelas merupakan sesuatu yang harus inheren dalam diri seorang guru profesional. Kita mulai dulu dari pengertian penelitian. Penelitian diartikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dan usaha-usaha itu dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian didefinisikan sebagai upaya menemukan pengetahuan baru. Hal ini memang sudah sewajarnya karena pengetahuan merupakan sesuatu yang dicari dan ingin dimiliki oleh manusia untuk dapat memahami hal-hal di sekitarnya. Dalam perkembangannya, penelitian didefinisikan sebagai sebuah upaya menemukan jawaban secara ilmiah dari sebuah masalah yang dihadapi manusia. Sedangkan ilmiah dapat diartikan sebagai berlandaskan atas bangunan ilmu tertentu. Dengan demikian, pengetahuan yang bersifat ilmiah diperoleh melalui sebuah proses pendekatan ilmiah yang disebut dengan penelitian ilmiah dan dibangun di atas teori tertentu. Nah, dengan demikian kita bisa katakan bahwa ilmiah itu harus memiliki dasar dan alasan dari teori tertentu yang telah teruji kebenarannya melalui penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya. Teori yang berkembang melalui penelitian yang sistematis dan terkendali akan dapat diuji validitas dan reliabilitasnya. Artinya, jika penelitian tersebut dilakukan oleh orang lain dengan metode dan kondisi yang sama, maka akan diperoleh hasil yang sama pula. Penelitian dilakukan karena ada perasaan ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Sifat tersebut akan mendorong manusia bertanya untuk mendapatkan pengetahuan.
Setiap manusia yang berakal sehat sudah pasti memiliki pengetahuan, baik berupa fakta, konsep, prinsip, maupun prosedur tentang suatu objek. Pengetahuan dapat dimiliki berkat adanya pengalaman atau melalui interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dan mengorganisasikannya dalam ukuran-ukuran kuantitatif atau kualitatif, yang kemudian dianalisis serta disimpulkan hasilnya. Kemudian kita lihat apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas itu. Penelitian tindakan atau action research mulai berkembang sejak Perang Dunia Kedua. Di Indonesia, model penelitian tindakan saat ini dikenal dengan istilah PTK. Para ahli penelitian pendidikan akhir-akhir ini menaruh perhatian yang cukup besar terhadap PTK ini. Penelitian tindakan atau action research memiliki ruang lingkup yang lebih sebenarnya dari PTK. Karena objek penelitian tindakan tidak hanya terbatas di dalam ruang kelas 4 sisi, tetapi bisa di luar kelas seperti sekolah, organisasi, komunitas, dan masyarakat yang lebih umum. Penelitian tindakan adalah kajian sistemik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut. Sementara Card dan Keymes mengatakan bahwa penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif diri kolektif yang dilakukan oleh peserta didik dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan, praktik pendidikan dan praktik sosial mereka, serta pemahaman mereka terhadap praktik mereka dan terhadap situasi tempat praktik tersebut dilakukan. PTK merupakan intervensi praktek dunia nyata yang ditujukan untuk meningkatkan situasi praktis. Tentu, penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru ditujukan untuk meningkatkan situasi pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya di kelas masing-masing, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan penelitian tersebut. Penelitian tindakan kelas juga dapat dikatakan sebagai penelitian untuk menguji cobakan ide-ide ke dalam praktek, dalam rangka memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari situasi yang diinginkan. Penelitian tindakan kelas itu dapat juga diartikan dengan bentuk penelitian reflektif diri yang secara kolektif dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan sosial serta pemahaman mengenai praktik dan situasi tempat dilakukannya penelitian. Penelitian tindakan kelas juga dapat diartikan dengan bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan, tentunya guru, dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi praktik pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Adapun ciri-ciri PTK. Penelitian tindakan kelas sebenarnya termasuk penelitian kualitatif, meskipun data yang dikumpulkan bisa saja bersifat kuantitatif, di mana uraiannya bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata. Peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data. Proses sama pentingnya dengan produk. Perhatian penelitian lalu diarahkan kepada pemahaman bagaimana berlangsungnya suatu kejadian atau efek dari suatu tindakan. Penelitian tindakan kelas harus dilakukan di kelas yang sehari-hari diajar, bukan kelas yang diajar oleh orang lain atau kelas yang sengaja diciptakan untuk penelitian, meskipun masih dalam satu sekolah. Hal ini disebabkan karena PTK adalah suatu penelitian yang berbasis kelas dan berbasis realitas. Inilah perbedaan ciri antara penelitian formal dengan penelitian PTK.
Adapun perbedaan PTK dengan penelitian lain, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini. Perbedaannya ada pada pertama, keahlian yang dibutuhkan. Pada penelitian formal selain dari PTK itu, keahlian di bidang prosedur dan statistika empirisal. Sementara di PTK tidak dibutuhkan keterampilan khusus, prosedur penelitian dan statistika. Yang kedua, berkenaan dengan tujuan riset, pada penelitian formal menghasilkan pengetahuan yang dapat digeneralisasikan. Sementara pada PTK menghasilkan pengetahuan yang dapat diterapkan langsung di kelas. Yang ketiga, masalah riset. Masalah riset untuk penelitian formal diidentifikasi dari riset sebelumnya. Masalah riset tidak terkait dengan masalah pekerjaan. Sementara di PTK, masalah riset bersifat on the job. Artinya terkait langsung dengan bidang pekerjaan yang sedang digeluti. Kemudian, pada aspek studi pustaka, pada penelitian formal, studi pustaka dilakukan secara cermat. Pada literatur primer, studi pustaka dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang tinggi terhadap masalah. Ada pengujian teori, sehingga kita harus mengkaji teori siapa saja yang sudah berbicara tentang masalah yang akan kita teliti, dan sebagainya. Sementara pada penelitian PTK, sumber-sumber sekunder sudah cukup digunakan untuk memperoleh gambaran umum terhadap masalah yang diteliti. Kemudian dalam teknik pengambilan sampel. Pada penelitian formal, teknik pengambilan sampel secara cermat harus representatif dan mewakili dari seluruh elemen dari populasi. Kemudian pada penelitian PTK tidak dibutuhkan teknik pengambilan sampel yang rinci seperti pada penelitian formal. Semua siswa dijadikan subjek penelitian. Kemudian pada aspek desain riset. Riset dirancang secara cermat untuk mengontrol variabel luar yang mungkin nanti mengacaukan. Misalnya ada kelompok kontrol atau kelompok eksperimen dan sebagainya. Sementara pada penelitian PTK, riset dirancang agak longgar. Sebab peneliti sendiri terlibat langsung dalam penelitian PTK tersebut. Pada aspek yang ketujuh yaitu prosedur pengukuran. Pengukuran harus valid dan reliable dengan menggunakan beberapa rumus validitas dan reliabilitas nanti pada penelitian formal. Sementara pada penelitian PTK digunakan pengukuran-pengukuran standar saja. Kemudian pada aspek analisis data. Analisis data pada penelitian formal sangat kompleks. Digunakan uji tes signifikansi, uji validitas, uji reliabilitas, menggunakan uji inferensial, dan sebagainya. Sementara pada PTK, analisis data lebih sederhana. Digunakan hanya menggunakan statistik deskriptif. Lebih menekankan signifikansi praktis daripada teoritis atau statis. Yang kesembilan, penerapan hasil. Pada penelitian formal lebih menekankan penerapan hasil untuk riset-riset selanjutnya. Ingin mengeneralisasikan temuan penelitian pada berbagai masalah atau berbagai tempat yang lebih umum. Sementara pada penelitian PTK lebih menekankan penerapan praktis yang langsung dapat diterapkan dan ingin menyajikan resep pemecahan masalah. Prinsip dasar PTK. Pertama, adanya partisipasi dari peneliti dalam suatu program kegiatan. Yang kedua, adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu program atau suatu kegiatan pembelajaran melalui penelitian tindakan. Dan yang ketiga, adanya tindakan atau treatment untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan pembelajaran. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa prinsip dasar PTK itu harus ada partisipasi, harus ada tujuan, dan harus ada tindakan. Dengan demikian, PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki di mana praktek-praktek pembelajaran dilaksanakan. Tujuan penelitian tindakan kelas.
Pertama, untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas, yang dialami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar, meningkatkan profesionalisme guru dan menumbuhkan budaya akademik di kalangan para guru. Inilah yang saya maksud di awal tadi, muncul budaya akademik dalam hal meneliti di kalangan para guru. Mutu pembelajaran dapat dilihat dari meningkatnya hasil belajar siswa setelah dilakukan treatment, baik yang bersifat akademis yang tertuang dalam nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester, maupun yang bersifat non-akademik seperti motivasi belajar, perhatian, aktivitas, minat, dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan dari PTK itu adalah terjadinya peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus, mengingat masyarakat terus berkembang secara cepat. Yang ketiga, terjadinya peningkatan relevansi pendidikan. Hal ini dicapai melalui peningkatan proses pembelajaran. Yang keempat, sebagai alat training in service yang memperlengkapi guru dengan skill dan metode baru, mempertajam kekuatan analisisnya, dan mempertinggi kesadaran dirinya. Yang kelima, sebagai alat untuk memasukkan pendekatan tambahan atau kegiatan inovatif terhadap sistem pembelajaran yang berkelanjutan yang biasanya menghambat sebuah proses inovasi belajar siswa di kelas. Keenam, tujuan PTK itu adalah meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Ketujuh, tujuan PTK itu adalah menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah, sehingga tercipta sikap proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan. Di samping itu, juga memberikan pembiasaan bahwa penelitian, kegiatan ilmiah, dan penerbitan tersebut dapat menjadi budaya akademik di setiap sekolah. Kedelapan, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan atau perbaikan proses pembelajaran di samping untuk meningkatkan relevansi dan mutu hasil pendidikan juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber-sumber daya yang terintegrasi di dalam penelitian tersebut. Pendapat dari McNiff menegaskan bahwa dasar utama dilaksanakannya penelitian tindakan kelas ini adalah untuk perbaikan yang harus dimaknai dalam konteks proses belajar khususnya, implementasi program sekolah pada umumnya dengan sudut tinjauan yang lebih dititik beratkan pada sisi pengembangan staf. Board tahun 1986 menyebutkan secara eksplisit bahwa tujuan utama Classroom Action Research adalah pengembangan keterampilan guru yang bertolak dari kebutuhan untuk menanggulangi berbagai permasalahan pembelajaran aktual yang dihadapi guru di kelas. Lalu kita masuk pada manfaat PTK. Manfaat PTK adalah munculnya inovasi pendidikan, karena pada guru semakin diberdayakan untuk mengambil berbagai prakarsa profesional secara mandiri. Sikap mandiri tersebut akan memicu lahirnya percaya diri untuk mencoba hal-hal yang baru yang diduga dapat menuju perbaikan sistem pembelajaran di kelas. Sikap ingin selalu mencoba akan memicu peningkatan kinerja dan profesionalisme seorang guru secara berkesinambungan. Kelebihan dari PTK. Pertama, tumbuhnya rasa memiliki melalui kerjasama dalam PTK. Karena nanti PTK bisa saja dilaksanakan secara mandiri oleh guru bidang studi atau secara berkolaborasi dengan guru bidang studi yang lain atau guru serumpun atau juga dengan melibatkan tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, tumbuhnya kreativitas dan pemikiran kritis lewat interaksi terbuka yang bersifat reflektif, evaluatif dalam PTK. Nanti dengan PTK akan muncul berbagai kreativitas, akan muncul berbagai metode dan pendekatan pembelajaran baru yang bisa diterapkan di sekolah tersebut dan bisa ditiru oleh guru-guru yang lain. Yang ketiga, dalam kerjasama ada saling merangsang untuk berubah.
Nanti kelebihan PTK seperti yang dikatakan pada poin pertama tadi, bahwa PTK bisa dilaksanakan secara berkolaborasi dengan guru yang lain. Dengan kolaborasi nanti akan muncul kerjasama dan saling merangsang untuk berubah dan menciptakan sesuatu yang baru. Terakhir, kelebihan PTK itu adalah meningkatnya kesepakatan lewat kerjasama demokratis dan dialogis yang dilakukan lewat PTK. Kelemahan PTK pertama adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar penelitian pada guru itu sendiri karena terlalu banyak berurusan dengan hal-hal praktis dan administratif. Guru-guru kita selama ini terlalu banyak berurusan dengan kegiatan-kegiatan praktis dan administratif, laporan-laporan yang harus dilengkapi oleh guru, sehingga guru kurang pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar penelitian. Guru kurang dalam mengupdate pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar penelitian. Yang kedua, rendahnya efisiensi waktu, karena guru harus punya komitmen peneliti untuk terlibat dalam prosesnya, sementara guru harus melakukan tugas-tugas rutin mereka. Yang ketiga, konsepsi proses kelompok yang menuntut pemimpin kelompok yang demokratis dengan kepekaan tinggi terhadap kebutuhan dan keinginan anggota-anggota kelompoknya dalam situasi tertentu. Padahal tidak mudah untuk mendapatkan pemimpin yang demikian. Sahabat andragogi, kita masuk pada model penelitian tindakan. Ada beberapa model penelitian tindakan sebenarnya yang sudah dicetuskan oleh ahli. Kita bisa lihat yang pertama ada yang disebut dengan Participatory Action Research atau yang biasa disingkat dengan PAR. Yang kedua, Critical Action Research atau CAR. Yang ketiga, Institutional Action Research atau ER. Yang keempat, ada Classroom Action Research. Nah, Classroom Action Research inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan penelitian tindakan kelas. Kita bahas satu persatu. Pada Participation Action Research, model penelitian ini biasanya dilakukan sebagai strategi transformasi sosial yang menekankan pada keterlibatan masyarakat, rasa ikut memiliki program, dan analisis masalah sosial berbasis masyarakat. Pada penelitian ini, suatu rekayasa untuk perubahan sosial direncanakan, kemudian dilakukan, diamati, dan kemudian dievaluasi, atau dilakukan refleksi setelah berjalan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, Critical Action Research. Penelitian model ini biasanya dilakukan oleh kelompok tertentu yang secara kolektif mengkritik masalah praksis dengan menekankan pada komitmen untuk bertindak menyempurnakan situasi, misalnya hal-hal yang terkait dengan ketimpangan gender atau ras. Kelompok peneliti nanti akan masuk dan bergabung dengan kelompok sasaran untuk mengetahui lebih dalam berbagai hal yang menjadi fokus penelitian aksi, sambil melakukan tindakan yang telah direncanakan bersama dengan kelompok sasaran. Yang ketiga, Institutional Action Research. Penelitian model ini biasanya dilaksanakan oleh pihak manajemen atau organisasi untuk meningkatkan kinerja, proses, dan produktivitas dalam suatu lembaga. Tindakan yang dilakukan berupaya memecahkan masalah-masalah organisasi atau manajemen melalui pertukaran pengalaman secara kritis. Riset ini dilakukan bersama konsultan yang memiliki keahlian dalam melakukan tindakan perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi atau manajemen. Yang keempat adalah Classroom Action Research. Biasanya dilakukan oleh guru di kelas atau sekolah tempat ia mengajar, dengan menekankan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praksis pembelajaran. Guru merencanakan perubahan yang akan dilakukan bersama dengan para siswa, bersama observer lainnya. Ini pun jika ada nanti melibatkan guru yang lain yang ditugaskan sebagai observer sambil melakukan observasi, dan proses belajar berlangsung sesuai dengan jadwal belajar seperti biasa. Kapan perlu pada penelitian tindakan kelas ini, siswa yang sedang belajar itu tidak menyadari bahwa
di kelas itu sedang dilakukan sebuah penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah pelaksanaan PTK. Pertama, peneliti melakukan identifikasi dan perumusan masalah. Nanti akan kita jelaskan pada pembahasan berikutnya. Yang kemudian, susunan organisasi tim peneliti. Yang ketiga, implementasi tindakan intervensi. Yang keempat, laporan hasil penelitian. Kita lihat prosedur pelaksanaan PTK itu. Pertama, kita mulai dari perencanaan. Perencanaan ini berkenaan dengan tahap mengidentifikasi permasalahan, melihat permasalahan dan menyusun proposal penelitian. Kemudian kita laksanakan, kita lakukan pengamatan, lalu kita lakukan refleksi. Pelaksanaan itu maksudnya adalah siklus 1. Kemudian setelah siklus 1 terlaksana, kita lakukan pengamatan hasil, kemudian kita lakukan refleksi. Dari refleksi itu nanti ada catatan-catatan yang harus kita perbaiki, lalu kita buat lagi perencanaan baru. Seandainya perencanaan awal ini perlu direvisi, kemudian kita sempurnakan pada perencanaan 2. Perencanaan kedua, nanti akan kita lakukan lagi tindakan kelasnya. Kita sebut sebagai siklus 2. Setelah dilaksanakan, kemudian kita amati perubahan yang terjadi setelah dilakukan treatment pada siklus 2. Hasil pengamatan itu direfleksikan. Refleksi ini akan memunculkan banyak pertanyaan. Apakah sudah terjadi peningkatan atau belum? Apakah masih perlu dilakukan siklus berikutnya atau tidak? Jika jawabannya perlu dilakukan siklus berikutnya, maka kita akan kembali lagi ke langkah seperti ini. Setelah refleksi, dilakukan lagi perencanaan, dilakukan lagi pelaksanaan pada siklus ketiga, setelah itu dilakukan lagi pengamatan, kemudian dilakukan lagi refleksi. Dan jika seandainya dari hasil refleksi ini sudah terjadi peningkatan pembelajaran, maka sudah bisa dilakukan penyimpulan terhadap hasil riset PTK tersebut. Kita jelaskan satu persatu. Pada penyusunan perencanaan PTK, pertama, perencanaan selalu mengacu pada tindakan apa saja yang akan kita lakukan, atau treatment apa nanti yang akan kita lakukan, dengan mempertimbangkan keadaan dan suasana objektif dan subjektif. Bisa saja kita mempertimbangkan kemampuan guru, bisa saja kita mempertimbangkan daya dukung nanti, atau kita juga mempertimbangkan dan intake siswanya, atau kemampuan siswanya dalam menerima tindakan yang akan kita rencanakan. Kemudian yang kedua, perlu dipertimbangkan tindakan khusus apa yang dilakukan, apa tujuannya, mengenai apa, siapa melakukan, bagaimana melakukan, dan apa hasil yang diharapkan. Nah, ini lebih rinci lagi kita membuat perencanaannya, bahwa treatment khusus yang akan kita lakukan di kelas nanti, apa bentuknya, apa tujuannya. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan kita tuliskan dalam rencana PTK. Yang ketiga, setelah pertimbangan itu dilakukan, maka selanjutnya disusun gagasan-gagasan dalam bentuk rencana yang rinci. Inilah yang dimaksud dengan proposal. Kemudian gagasan itu diperhalus, hal-hal yang tidak penting dihilangkan. Pusatkan perhatian pada hal yang paling penting dan bermanfaat bagi upaya perbaikan yang difikirkan. Ini perlu agar jangan sampai treatment tadi bias. Treatment tadi bersifat umum, treatment tadi memiliki banyak dampak dan banyak pemahaman. Maka pada tahap keempat ini kita perhalus nanti treatment tadi betul-betul dianggap bakal bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran kita di kelas. Masih dalam penyusunan rencana PTK, sebaiknya perencanaan tersebut didiskusikan dengan guru yang lain untuk memperoleh masukan berkaitan dengan contoh permasalahan dan tema kepedulian yang telah diuraikan tersebut. Penyusunan proposal merupakan langkah awal dalam kegiatan penelitian. Proposal mempunyai kedudukan yang sangat penting karena proposal tersebut merupakan gambaran umum tentang tahapan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang peneliti di kelas nanti. Dengan adanya proposal, seorang peneliti tidak akan ragu-ragu untuk melakukan tindakannya, karena sudah memiliki pedoman dan perencanaan seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Proposal penelitian tindakan kelas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan rancangan proposal penelitian secara umum. Nah, sistematika dari proposal penelitian tindakan kelas itu dapat kita gambarkan sebagai berikut. Pada bab 1 pendahuluan,
itu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, cara pemecahan masalah, tujuan tindakan, dan manfaat tindakan. Kemudian pada bab 2, landasan teori, ada kerangka konseptual dan ada hipotesis tindakan. Kemudian pada bab 3, metode penelitian, ada subjek dan objek penelitian. Pada PTK kita tidak mengenal populasi dan sampel, tapi hanya subjek dan objek penelitian. Lalu rancangan penelitian, seperti yang sudah kita katakan tadi, ada perencanaan tindakan, ada pengamatan, ada refleksi. Kemudian instrumen penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, analisis data, kriteria keberhasilan. Secara lebih khusus nanti berkenaan dengan bagaimana menyusun bab 1, bagaimana menyusun bab 2, dan bagaimana menyusun bab 3 yang baik, nanti akan kita bicarakan pada video terpisah dari video ini. Tapi tetap saja di Andragogi Channel. Tahap kedua dari prosedur pelaksanaan PTK itu adalah pengumpulan data. Jika perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya merupakan perencanaan yang cukup matang, maka proses tindakan semata-mata merupakan pelaksanaan dari perencanaan yang sudah matang itu. Namun, kenyataan dalam praktik tidak sesederhana yang difikirkan. Oleh sebab itu, pelaksanaan tindakan boleh jadi berubah atau dimodifikasi sesuai dengan keperluan di lapangan. Tetapi jangan sampai modifikasi yang dilakukan terlalu jauh menyimpang dari perencanaan yang sudah kita buat. Teknik pemantauan. Kita lihat teknik pemantauan. Pertama, pemantauan itu bisa dilakukan dengan catatan anekdot. Catatan anekdot adalah riwayat tertulis, deskriptif, longitudinal tentang apa yang dikatakan atau dilakukan perseorangan di dalam kelas. Yang kedua, catatan lapangan. Teknik ini sejenis dengan catatan anekdot, tetapi mencakup kesan dan penafsiran subjektif. Deskripsi boleh mencakup referensi, misalnya pelajaran yang lebih baik, perilaku kurang perhatian, pertengkaran picik, kecerobohan yang tidak disadari oleh guru atau pimpinan terkait. Ketiga, deskripsi perilaku ekologis. Teknik ini kurang terarah pada persoalan jika dibandingkan dengan teknik pertama yang sudah dibicarakan di atas. Teknik ini berusaha untuk mencatat hasil observasi dan pemahaman terhadap urutan perilaku yang lengkap. Yang keempat, bisa dilakukan pula dengan analisis dokumen. Gambaran tentang persoalan sekolah atau bagian sekolah, kantor atau bagian kantor dapat dikonstruksi dengan menggunakan berbagai dokumen. Surat, memo untuk staf, edaran untuk orang tua atau karyawan, memo guru atau pejabat, papan pengumuman guru, papan pengumuman siswa, pekerjaan siswa yang dipamerkan juga dapat dianalisis sebagai salah satu bagian dari teknik pemantauan. Kelima, catatan harian. Catatan harian adalah riwayat pribadi yang dilakukan secara teratur seputar topik yang diminati atau yang diperhatikan. Catatan harian mungkin memuat observasi, perasaan, reaksi, penafsiran, refleksi, dugaan, hipotesis, dan penjelasan. Yang keenam, dari teknik pemantauan itu kita bisa menggunakan logs. Teknik ini pada dasarnya sama dengan catatan harian, tetapi biasanya disusun dengan mempertimbangkan ada alokasi waktu untuk kegiatan tertentu, pengelompokan kelas, dan sebagainya. Ketujuh, bisa kita gunakan kartu cuplikan. Butir teknik ini mirip dengan catatan harian, tetapi sekitar 6 kartu digunakan untuk mencatat kesan tentang sejumlah topik. Satu topik untuk satu kartu, misalnya. Kedelapan, kita juga bisa gunakan teknik pemantauan itu melalui portofolio. Teknik ini digunakan untuk membuat koleksi bahan yang disusun dengan tujuan tertentu. Portofolio mungkin memuat dokumen apapun yang relevan dengan persoalan yang diteliti dapat dimuat. Kesembilan, angket. Angket terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis yang memerlukan jawaban tertulis. Pertanyaan ada dua macam, ada pertanyaan terbuka yaitu meminta informasi atau pendapat dengan kata-kata responden sendiri, atau angket tertutup berupa pilihan ganda. Yang ke-10, wawancara.
Teknik ini memungkinkan meningkatnya fleksibilitas daripada angket. Oleh sebab itu berguna untuk persoalan-persoalan yang sedang dijajaki daripada yang secara jelas dibatasi dari awal. Wawancara ada beberapa macam, bisa wawancara tak terencana, bisa wawancara terencana tapi tak terstruktur, bisa juga. Ke-11 ada metode sosiometri. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah individu-individu disukai atau saling menyukai. Pertanyaan-pertanyaan sering diajukan dengan niat untuk mengetahui dengan siapa subjek tertentu ingin bekerja sama atau berhubungan dalam suatu kegiatan bersama. Yang ke-12 adalah jadwal dan daftar tilik atau daftar checklist. Kedua teknik ini dapat digunakan oleh peneliti atau pengamat. Teknik-teknik ini boleh berdasarkan waktu atau berdasarkan peristiwa yang pencatatannya dilakukan kapan saja peristiwa tersebut terjadi. Ke-13, rekaman pita. Merekam berbagai peristiwa seperti pelajaran, rapat, diskusi, seminar, lokakarya dapat menghasilkan banyak informasi yang bermanfaat dan tunduk pada analisis yang cermat. Ke-14, rekaman video. Perekaman video dapat dioperasikan oleh peneliti untuk merekam suatu kegiatan atau peristiwa untuk dianalisis kemudian. Misalnya kegiatan pembelajaran di kelas. Akan lebih baik jika satuan rekamannya pendek karena pemutaran ulang akan memakan waktu. Ke-15, foto dan slide. Foto dan slide mungkin berguna untuk merekam peristiwa penting, misalnya aspek kegiatan kelas atau untuk mendukung bentuk rekaman lain. Penelitian dan pengamatan boleh menggunakan rekaman fotografik. Yang ke-16, penampilan subjek penelitian pada kegiatan penilaian. Teknik ini digunakan untuk menilai prestasi, penguasaan, untuk mendiagnosis kelemahan dan sebagainya. Alat penilaian tersebut dapat dibuat oleh peneliti atau yang sudah dibuat oleh ahli lainnya. Yang ketiga, dari prosedur pelaksanaan PTK itu adalah pengolahan dan analisa data. Data yang telah dikumpulkan harus dianalisis. Analisis pada penelitian PTK hanya bersifat kualitatif. Jika ada data kuantitatif, analisisnya paling banyak menggunakan statistik deskriptif dengan menyimpulkan lebih mendasar pada nilai rata-rata dan simpangan baku amatan atau persentase amatan. Berkenaan dengan statistik deskriptif ini, kami juga sudah menjelaskan pada video yang terpisah dari video ini, namun tetap di Andragogi Channel. Silakan Anda lihat, ada tombol rekomendasi di atas layar Anda, silakan Anda klik bagi yang berminat untuk melihat statistik deskriptif. Hasil analisis data kualitatif dikonsultasikan dengan makna kualitatif yang mencerminkan struktur dasar terhadap jawaban masalah penelitian. Misalnya, bagaimana metode demonstrasi dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar. Hasil analisis kuantitatif selanjutnya dikonsultasikan pada pedoman konversi. Dalam PTK biasanya digunakan pedoman konversi nilai absolut skala 5. Misalnya, data hasil belajar, pedoman konversinya adalah sebagai berikut misalnya. Interval kualifikasi 0 sampai 39,9 sangat kurang misalnya. 40 sampai 54,9 kurang. 55 sampai 69 cukup. 70 sampai 84,5 baik, dan 85 sampai 100 sangat baik. Ini bisa saja kita buat sebagai pedoman konversi dari analisis kuantitatif yang kita lakukan sewaktu mengolah data PTK. Yang keempat, kegiatan terakhir dari prosedur pelaksanaan PTK itu adalah penyusunan laporan. Pembiayaan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah penyusunan konsep laporan, review konsep laporan, penyusunan konsep laporan akhir, seminar lokal hasil penelitian, seminar nasional hasil penelitian, dan sebagainya. Juga termasuk dalam pembiayaan adalah penggandaan dan pengiriman laporan hasil PTK, serta pembuatan artikel hasil PTK, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Demikian pembahasan kita pada penelitian tindakan kelas, dan kita akan masuk pada pembahasan yang lain. Baik,
Sahabat andragogi, kita akan bahas karya dan publikasi ilmiah. Kita mulai dari pengertian karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan fakta atau analisa, disajikan dengan menggunakan bahasa baku, dan memberikan informasi yang bersifat objektif dan rasional. Oleh karena itu, meskipun dimungkinkan sebuah karya ilmiah bersifat spekulatif dan tentatif, namun dia didasarkan atas fakta-fakta atau rujukan-rujukan yang valid dan argumentasi yang logis. Di samping itu, karya tulis ilmiah juga disajikan dengan metode penulisan yang disusun sedemikian rupa untuk memastikan otentisitas karya penulis. Otentisitas atau orisinalitas sebuah karya menjadi salah satu faktor penting dalam penulisan karya ilmiah, karena keotentikan sebuah karya mencerminkan kredibilitas penulisnya. Oleh karena itu, penanda rujukan pada setiap kalimat yang diambil dari sumber-sumber lain harus selalu merujuk kepada sumber-sumber tertentu secara jelas dan akurat. Hal ini penting bukan hanya untuk memberikan peluang kepada pembaca untuk menelusuri lebih lanjut ke referensi-referensi yang dirujuk, tetapi juga memberikan kredit kepada penulis sebelumnya, dan terutama menghindarkan penulis dari ancaman plagiarisme. Perlu dipahami bahwa plagiarisme merupakan salah satu bentuk kejahatan akademik dan tidak dapat ditolerir terjadi pada sebuah karya tulis ilmiah. Yang dimaksud dengan plagiarisme adalah penulis sebuah naskah menulis ulang tulisan atau ide orang lain tanpa merujuk kepada sumber asalnya, sehingga pembaca meyakini bahwa semua ide dan tulisan itu adalah milik penulis. Yang kedua, bentuk tulisan. Secara umum ada dua bentuk karya tulis yang sering dipublikasikan, yaitu tulisan populer dan tulisan non-populer. Yang dimaksud dengan tulisan populer adalah tulisan yang disajikan dengan gaya bahasa sederhana dengan tidak secara ketat memperhatikan unsur-unsur karya akademik seperti disebutkan di atas. Sementara tulisan non-populer adalah tulisan yang disusun untuk konsumsi kalangan tertentu dan memenuhi kriteria tertentu. Karya ilmiah termasuk kategori non-populer karena ia dibuat untuk kalangan akademik dan memiliki aturan-aturan menyangkut isi dan teknik penulisan. Aturan tersebut dapat diamati dari cara menyajikan argumen dalam tulisannya. Karangan ilmiah biasanya menyajikan fakta secara objektif yang ditulis dengan cermat dan akurat. Karya ilmiah dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, namun pada prinsipnya semua karya ilmiah itu sama, yaitu hasil dari suatu kegiatan ilmiah. Yang membedakannya hanyalah materi, susunan, tujuan, serta panjang pendeknya karya tulis ilmiah tersebut. Adanya perbedaan ini karena disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluannya. Kita lihat ada beberapa jenis karya ilmiah itu. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis yang dibuat untuk keperluan presentasi maupun diskusi. Biasanya makalah menyajikan sebuah topik dari sudut pandang tertentu yang ditawarkan oleh penulis. Makalah yang baik memiliki struktur dan alur berpikir yang sistematis dan rasional, serta ditulis dengan standar bahasa yang baku dan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah. Panjang makalah biasanya berkisar antara 10 hingga 50 halaman, bergantung pada keluasan tema yang dibahas dan kepentingan penulisannya. Di samping itu, makalah yang baik juga dilengkapi dengan daftar referensi yang memadai dari sumber-sumber yang otoritatif. Penulis makalah harus selektif dalam menentukan sumber tulisannya, karena di samping isi, kualitas makalah juga dapat dilihat dari kualitas sumber-sumber rujukan atau referensi yang digunakan. Yang kedua, artikel jurnal ilmiah. Artikel dapat ditulis untuk berbagai kepentingan publikasi. Sebuah tulisan di koran atau majalah populer misalnya disebut juga dengan artikel, tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah. Artikel ilmiah biasanya dimuat
oleh jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas akademik seperti universitas atau lembaga riset. Sebuah artikel yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah biasanya telah melewati proses review yang cukup panjang. Review dilakukan oleh editor dan editor ahli, baik menyangkut isi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, jurnal yang dianggap baik atau otoritatif biasanya sangat selektif dalam menentukan artikel yang akan diterbitkannya. Sama seperti makalah, artikel jurnal biasanya memuat sebuah topik tertentu yang dibahas menurut satu sudut pandang yang ditawarkan oleh penulis. Tema yang disajikan oleh artikel harus relevan dengan disiplin ilmu yang dipilih oleh jurnal tersebut. Yang ketiga dari publikasi ilmiah adalah buku akademik. Berbeda dengan makalah dan artikel jurnal yang dibatasi oleh jumlah kata ataupun halaman. Buku tidak membatasi penulis untuk mengemukakan ide dan gagasannya. Tidak ada jumlah halaman yang membatasi sebuah buku, kecuali faktor-faktor non-akademik semisal ukuran, berat, dan harga. Bahkan jika penulis memerlukan ruang yang sangat luas untuk mengekspresikan ide atau pendapatnya mengenai suatu hal, ia bisa menulis buku dalam beberapa jilid. Sebagai sebuah karya akademik, buku harus memenuhi kriteria penulisan karya akademik seperti yang telah disebutkan di atas. Buku yang tidak memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah tidak layak untuk disebut sebagai sebuah karya akademik. Yang keempat, review buku atau review artikel. Review adalah pembahasan tentang sebuah hasil karya akademik. Biasanya karya-karya akademik yang telah dipublikasikan dibahas oleh akademisi-akademisi yang lain untuk mengapresiasi atau mengkritik karya yang telah dihasilkan. Review terhadap karya akademik biasanya disajikan secara akademik pula dan diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah. Review ini biasanya memberikan penilaian sebuah karya akademik dengan membandingkannya dengan karya sejenis lainnya, atau mengkontekstualisasikannya pada kondisi tertentu. Hal ini dapat membantu pembaca untuk memiliki pandangan yang lebih tajam dan kritis. Yang kelima, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya ilmiah yang disusun untuk mengungkapkan sebuah proses penelitian dari awal hingga akhir. Pada laporan disebutkan latar belakang masalah, persoalan yang diteliti, metode yang digunakan, data yang diambil, kerangka teori atau kerangka berpikir yang ditawarkan, serta temuan yang dihasilkan. Semua itu disusun secara sistematis dan logis, sehingga mampu meyakinkan pembaca bahwa penelitian tersebut benar-benar dilakukan secara objektif dengan metodologi yang memastikan akurasi data dan pengolahannya, serta menghasilkan temuan yang signifikan sebagai sebuah tulisan akademik. Laporan penelitian harus dibuat dengan memperhatikan aturan-aturan penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, isi tulisan dan posisi penulis. Ciri utama dari sebuah karya tulis ilmiah adalah objektivitas. Objektivitas berarti melihat sesuatu, baik itu fakta ataupun masalah secara jernih dan jujur, tanpa menunjukkan keberpihakan. Hal ini penting sehingga pembaca mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terjebak pada kepentingan tertentu. Objektivitas isi tulisan mencerminkan posisi penulis dalam menjelaskan sebuah persoalan atau mendeskripsikan fakta. Isi tulisan biasanya diawali dengan mengungkapkan persoalan atau masalah yang dianggap penting oleh penulis. Di bagian awal, penulis akan menjelaskan mengapa persoalan itu muncul dan mengapa ia dianggap penting, sehingga perlu diteliti atau ditulis. Persoalan di sini dapat berupa sebuah pertanyaan untuk diteliti atau sebuah fakta untuk dideskripsikan. Isi tulisan harus meyakinkan pembaca bahwa tulisan ini penting untuk dibaca. Persoalan biasanya didapatkan dari hasil pengamatan terhadap sebuah atau beberapa fenomena nyata atau dari berbagai bacaan mengenai tema tertentu.
Dalam menjawab persoalan di atas, penulis kemudian mengemukakan data atau fakta. Seperti telah disebutkan di atas, data atau fakta itu harus disajikan secara objektif dan memiliki validitas atau kesahihan. Untuk memastikan objektivitas data atau fakta yang disampaikan, penulis biasanya menjelaskan cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan data. Data atau fakta disajikan secara sistematis sesuai dengan persoalan dan cara pandang terhadap persoalan tersebut. Guna mendukung analisa dan interpretasi data, penulis memerlukan sejumlah referensi yang dapat membantu penulis membentuk dan mempertajam analisanya. Referensi ini juga penting dimiliki agar penulis tidak terjebak untuk membahas persoalan yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya. Posisi penulis dalam penulisan karya ilmiah berperan sebagai narasumber yang berupaya mengkomunikasikan pikirannya kepada pembaca. Posisi ini tentunya sangat menentukan layak tidaknya tulisan yang dibuat dapat diterima atau tidak oleh pembaca. Hal yang harus diperhatikan oleh penulis sebagai narasumber adalah harus jujur dengan semua data yang ada. Sebagaimana disebutkan di atas, objektivitas harus selalu menjadi prinsip dalam setiap penjelasan dalam karya tulis ilmiah. Dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, bukan berarti penulis tidak boleh memiliki posisi dalam melihat sebuah masalah. Sejauh data, fakta, dan analisa yang dilakukan secara jujur dan rasional, penulis dapat menjelaskan penilaiannya, disertai dengan argumen-argumen yang kuat. Di samping itu, penulis juga harus mampu membuktikan bahwa analisa dan argumen yang dikemukakannya adalah benar-benar merupakan hasil pemikiran penulis. Di sini penulis harus memperhatikan sebuah prinsip lain, yaitu prinsip orisinalitas. Orisinalitas atau keaslian sebuah tulisan dapat dilihat dari persoalan yang diajukan dan analisis yang dilakukan penulis. Penulis yang memiliki integritas hanya akan mengemukakan persoalan yang dirumuskannya sendiri dan melakukan analisa dengan argumen yang disusunnya sendiri. Tentu keduanya dibantu oleh referensi yang memadai, tetapi logika tulisan atau alur berpikir tulisan murni dimiliki oleh penulis. Kita lihat karakteristik karya ilmiah. Pertama, karya ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional yang didukung oleh fakta, yaitu berupa fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dengan mengikuti metodologi penulisan ilmiah yang benar. Yang kedua, karya ilmiah menerapkan teori-teori yang dilandasi oleh hasil pengamatan, penelitian, dan atau pemikiran yang mendalam. Yang ketiga, karya ilmiah dapat merekomendasikan pemecahan masalah dengan berbagai cara atau metode sesuai dengan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian. Biasanya menggunakan pendekatan deduksi atau pendekatan induksi. Penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan pesan dalam komunikasi antar manusia. Meskipun secara teori bahasa adalah kesepakatan bersama untuk menggunakan simbol-simbol bunyi atau tulis tertentu. Namun pada kenyataannya dalam sebuah komunitas sering dibedakan antara bahasa formal dan bahasa non-formal. Bahasa formal adalah bahasa yang digunakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah berbahasa yang benar dan menggunakan kosakata yang standar. Sementara bahasa non-formal adalah bahasa yang merupakan bahasa yang digunakan dengan tidak memberlakukan kaidah kebahasaan secara ketat. Sementara penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa yang jelas, tepat, formal, dan lugas. Kejelasan dan ketepatan isi diwujudkan dengan menggunakan kata dan istilah yang jelas dan tepat, serta tidak memiliki banyak makna dalam setiap kata. Kalimat tidak berbelit-belit dan struktur paragraf yang runtut. Sedangkan kelugasan dan keformatan gaya bahasa diwujudkan dengan menggunakan kalimat pasif dan kata-kata tidak emotif. Ini yang disebut dengan bahasa ilmiah.
Dengan mempertimbangkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi tertulis dalam penulisan karya ilmiah, maka bahasa yang digunakan harus mengikuti kaidah-kaidah logis dan definisi bermakna tunggal. Tujuannya adalah supaya hasil karya yang ditulis dapat dipahami dengan mudah dan tepat, serta kebenarannya dapat dimengerti dengan baik dan logis sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Sifat bahasa tulis ilmiah. Bahasa tulis ilmiah bersifat denotatif, artinya setiap kata yang diungkapkan dalam bahasa tulis ilmiah memiliki satu makna yang paling sesuai untuk mengungkapkan konsep dalam bidang ilmu pengetahuan tersebut. Ciri-ciri bahasa tulis ilmiah. Ada 6 ciri-ciri bahasa tulis ilmiah. Pertama, bahasanya adalah bahasa yang resmi. Yang kedua, sifatnya formal dan objektif. Yang ketiga, nadanya tidak emosional. Yang keempat, keindahan bahasanya tetap menjadi perhatian. Yang kelima, kemubaziran kata dihindari. Yang keenam, isinya lengkap, ringkas, meyakinkan, dan tepat. Berikutnya kita lihat struktur tulisan karya ilmiah. Komponen-komponen utama dalam karya tulis ilmiah disajikan dalam bentuk tulisan yang terstruktur. Struktur ini kemudian dikenal sebagai outline tulisan. Meskipun komponen-komponen tersebut di atas ada dalam tulisan, namun format atau struktur tulisan tidak selalu sama. Meski beda dalam format penyajiannya, sebuah karya tulis ilmiah setidaknya memiliki struktur sebagai berikut. Ada pendahuluan, ada isi karangan, dan ada penutup. Nah, berikutnya kita coba sajikan ada contoh outline sebuah laporan penelitian. Kita dapat lihat ada halaman judul, lambar pengesahan atau persetujuan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kemudian kita masuk pada bab 1, pendahuluan, kemudian ada subbabnya, latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sebagainya. Kemudian pada bab 2 kita lihat, kemudian pada bab 3 di metode penelitian kita lihat, kemudian pada bab 4 hasil penelitian juga dapat kita lihat subbabnya, kemudian pada bab 5 penutup juga kita bisa lihat subbabnya. Kemudian di akhir nanti ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Ini hanya contoh outline dari laporan penelitian, strukturnya boleh bertambah sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan rujukan. Salah satu karya tulis dapat dikategorikan sebagai karangan ilmiah dapat dilihat dan dinilai dari rujukannya. Rujukan dalam karya ilmiah menjadi indikator kekuatan pengarang dalam menguasai pokok permasalahan yang dihubungkan dengan teori dan konsep yang dijadikan rujukan. Selain itu, pencantuman rujukan juga dapat dinilai sebagai bentuk penghargaan terhadap penulis sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam menguatkan argumen pada tulisan yang dibuat. Namun dalam prakteknya, mengutip dan pencantuman rujukan dalam karya ilmiah memiliki aturan-aturan tersendiri. Salah satu bagian terpenting dalam menulis karya ilmiah adalah bagian rujukan, karena dengannya sebuah tulisan dapat diukur akurasinya. Selain itu, penggunaan rujukan menunjukkan keilmiahan suatu tulisan. Semakin banyak penulis memperkuat gagasannya dengan argumen-argumen lainnya yang telah ditulis ataupun diteliti sebelumnya, maka objektivitas tulisan tersebut semakin kuat. Dengan demikian, maka untuk menghindari plagiarisme atau pencurian ilmiah, maka penulis harus mencantumkan sumber-sumber informasi atau gagasan-gagasan yang dijadikan rujukan yang dimanfaatkan penulis dalam menulis karya ilmiah. Ada beberapa penyebab plagiarisme. Pertama, penulis tahu dia harus mengakui gagasan atau informasi yang dipinjamnya, tetapi sengaja tidak mengakuinya. Yang kedua, penulis tidak tahu bila dia harus mencantumkan gagasan atau informasi yang dipinjamnya. Yang ketiga, penulis secara tidak sengaja salah mencantumkan suatu gagasan atau informasi yang dipinjamnya, sehingga seakan-akan gagasan atau informasi tersebut menjadi milik penulis. Penggunaan rujukan.
Dalam pencantuman rujukan memang tidak ada yang baku, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa terkait dengan sistematika penulisan termasuk bentuk penyajiannya tergantung untuk apa penulisan karya ilmiah tersebut ditulis. Namun kalau dikembalikan pada tujuan dicantumkannya rujukan tersebut, sebenarnya sama meskipun beda penulisannya. Hal yang terpenting adalah pembaca tahu bahwa argumen yang penulis gunakan untuk memperkuat argumentasinya diambil dari sumber tertentu yang dapat ditelusuri oleh pembaca. Komponen yang harus ada pada umumnya adalah nama penulis atau pengarang, judul sumber yang dirujuk, tahun diterbitkannya, dan tempat dan nama penerbitnya. Dan hal yang terpenting adalah halaman tulisan yang dirujuk bagi sumber berupa buku, jurnal, atau artikel, dan media tertulis lainnya. Sedangkan untuk media elektronik seperti sumber dari internet, biasanya ditambahkan dengan pencantuman, tanggal akses, dan alamat webnya. Kemudian kita bahas catatan kaki atau footnote. Catatan kaki atau footnote dalam halaman karya tulis bertujuan untuk menyatakan sumber dari kutipan yang dimanfaatkan dalam memperkuat argumen penulis yang berisi pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, dan lainnya. Dalam pencantuman footnote ditempatkan pada halaman yang sama dengan kutipan tersebut dan diletakkan pada bagian bawah yang dipisah dengan garis pembatas. Penulisan daftar pustaka. Bagian pelengkap dalam karangan ilmiah adalah daftar pustaka. Dalam penyajiannya terdapat beberapa bentuk penulisan daftar pustaka. Namun unsur yang lazim digunakan dalam mencantumkan daftar rujukan meliputi nama penulis, nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. Tahun penerbitan, judul termasuk anak judul atau subjudul, kota tempat penerbitan, dan nama penerbit. Sahabat andragogi, kita masuk pada pembahasan best practice sebagai karya ilmiah. Kita mulai dulu dari pengertian best practice. Best practice atau disebut juga dengan praktik baik adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik tentang keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas profesinya. Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tentu memiliki banyak pengalaman yang berhasil mengatasi berbagai permasalahan pendidikan dalam menjalankan tugasnya. Pengalaman tersebut perlu dituangkan dalam sebuah tulisan yang dapat menginspirasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tulisan ini kemudian disusun menjadi sebuah laporan best practice dengan format yang telah ditentukan. Dengan demikian, maka best practice adalah sebuah karya tulis yang menceritakan pengalaman terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan, sehingga mereka mampu memperbaiki mutu layanan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Best practice juga dapat dikatakan sebagai cerita keberhasilan terbaik dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan dalam menyelesaikan masalah ketika melaksanakan tugasnya. Cerita keberhasilan terbaik bukan laporan hasil penelitian tindakan sekolah atau penelitian tindakan kelas, tapi fokus pada keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya. Ciri-ciri best practice. Suatu pengalaman dapat dikategorikan sebagai best practice karena memiliki ciri khas sebagai berikut. Pertama, mengembangkan cara baru dan inovatif dalam mengatasi suatu masalah dalam pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan sebuah perubahan atau perbedaan sehingga sering dikatakan hasilnya luar biasa atau outstanding results. Kemudian yang ketiga, mengatasi persoalan tertentu secara berkelanjutan. Keberhasilan lestari atau keberlangsungan yang lama atau dampak dan manfaat yang berkelanjutan, tidak hanya sesaat. Kemudian yang keempat yang menjadi ciri dari best practice itu adalah menjadi model dan memberi inspirasi dalam membuat kebijakan serta inspiratif perorangan termasuk murid nantinya. Yang kelima, ciri dari best practice itu cara dan metode yang digunakan bersifat ekonomis dan efisien. Indikator dari best practice. Suatu pengalaman bisa dikatakan sebagai best practice jika memiliki indikator sebagai berikut. Pertama, hasilnya luar biasa atau outstanding results.
Yang kedua, rangkaian kegiatannya jelas, berkesinambungan dan bukan sesaat. Yang ketiga, inovatif yang dicapai berkaitan dengan peningkatan kualitas profesi kepala sekolah, guru, pengawas, dan sebagainya. Yang keempat adalah keberhasilannya lestari atau berkelanjutan. Kelima, inspiratif, memberikan inspirasi kepada guru lain atau sekolah lain dalam berbuat hal yang sama untuk meningkatkan kualitas. Yang keenam, mampu menjadi model yang bisa ditiru, yang bisa dilihat dan bisa dicontoh oleh orang lain atau guru lain atau sekolah lain. Yang ketujuh, ekonomis dan efisien. Artinya adalah best practice itu tidak sesuatu yang mahal, tidak sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pembiayaan dan pendanaan sekolah. Yang kedelapan, mendapatkan pengakuan. Best practice yang baik itu nanti pada akhirnya akan diakui, akan mendapatkan pengakuan dari beberapa pihak, baik secara internal di sekolahnya maupun secara eksternal, seperti dari Dignas Pendidikan, dari pemerintahan kabupaten, pemerintahan kota dan provinsi, serta nasional dan sebagainya. Ada beberapa karakteristik laporan best practice. Karakteristik itu adalah, pertama, harus orisinalitas. Keorisinalitasannya, keasliannya harus tetap terjaga. Yang kedua, harus inovatif, membuat sesuatu yang baru. Kemudian ada elaboratif, harus melibatkan beberapa orang, beberapa unsur, beberapa guru di sekolah tersebut. Yang keempat adalah inspiratif, mampu memberikan inspirasi kepada orang lain untuk berbuat hal yang sama. Yang kelima adalah empirik, berdasarkan pengalaman sendiri oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas. Yang keenam adalah aplikatif. Artinya adalah pengalaman tersebut dapat diaplikasikan, dapat dilakukan pula oleh orang lain. Adapun isi laporan dari best practice itu dapat diungkap sebagai berikut. Pertama, ada bagian awal. Bagian awal ini terdiri atas halaman judul, halaman pernyataan keaslian naskah yang bisa diberi materai secukupnya, kemudian halaman persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang terkait, lalu ada kata pengantar, abstrak atau ringkasan. Ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran jika dibutuhkan. Pada bagian isi, ada pendahuluan yang terdiri dari paparan latar belakang, ada masalah, ada tujuan, ada manfaat best practice yang dilaporkan. Kemudian pada metode pemecahan masalah bisa berisi paparan teori atau pengalaman yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah dan metode atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah beserta langkah-langkah rinci dari metode atau cara penyelesaian masalah. Kemudian pada bagian isi juga ada pelaksanaan dan hasil. Berisi tentang paparan tentang pelaksanaan best practice terkait tempat, waktu, dan perangkat atau instrumen yang digunakan ketika best practice dilakukan. Serta hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pemecahan masalah yang telah dilakukan, disertai dengan data dan informasi yang mendukung. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian akhir. Bagian ini berisi tentang simpulan, refleksi, dan rekomendasi, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Demikian penjelasan kami pada KB4 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam andragogi.